Saudara, aksi bersih pantai terus digalakan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan hilirisasi sampah. Di Pantai Air Manis Padang, nelayan tidak hanya melakukan aksi bersih di pantai, melainkan juga di lautan karena sampah yang terbawa dari hulu sungai dapat membahayakan nelayan jika tersangkut dan menghantam perahu. Nelayan di Pantai Air Manis Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dihadapkan dengan tantangan akan cuaca ekstrim saat melaut. Namun sekarang mereka punya persoalan baru, yakni sampah yang terbawa dari hulu sungai. Selain mengotori pantai dan laut, sampah-sampah plastik dan potongan kayu yang hanyut sampai ke laut dapat membahayakan nelayan. Hujan besar di hulu atau di mana, pokoknya hujan Kota Padang itu sudah banyak besoknya sampah. Nah, ini kemarin hujan besar itu kan banyak sampah plastik. Nah, itulah yang dibawa ke pantai. Belakangan melalui kegiatan aksi bersih dan pembentukan sistem sirkuler ekonomi nelayan dalam program Bulan Cinta Laut yang dicanangkan KKP, sedikit membantu nelayan dalam mengatasi persoalan sampah ini. Dengan kegiatan kami memungut sampah di laut, berkurangnya sampah yang hanyut ke laut, yang berasal dari muara, dari sungai-sungai, itu sudah sangat berkurang. Jadi yang sangat berdampak sekali yaitu pada alat tangkap kami sudah mulai aman. Sudah ada sedikit keamanan. Berarti sampah tidak mempengaruhi hasil tangkapan, tapi kepada perlengkapan. Perlengkapan. Karena perlengkapan kami berupa jaring, itu akan tersangkut oleh sampah, jadi ikannya tidak akan tidak akan menyangkut ikannya. Jadi apalagi kalau jaring dasar. Melalui kampanye Bulan Cinta Laut hingga saat ini sudah 54 ton sampah yang berhasil diangkat dari pesisir pantai Sumatera Barat. Sampah tersebut kemudian dipilah. 47,9 tonnya berhasil dikonversi menjadi ekonomi melalui penjualan sampah ke sejumlah mitra seperti bank sampah. Jadi pembersihannya itu sendiri tidak hanya di darat gitu ya. Ada beberapa nelayan yang katakanlah contohnya di Pantai Air Manis ini sendiri gitu ya. Pembersihannya tidak hanya di bibir pantai, tapi saat nelayan itu menangkap ikan di laut, ya, kemudian mereka menemukan sampah, nah harapannya itu bisa mereka ambil, ya, dibawa ke darat. Kemudian ada yang melaut, kemudian mereka berlindung di pulau, nah itu juga mereka ikut membersihkan sampah yang di pulau tersebut. Selain mengatasi sampah di hilir, kegiatan ini juga berdampak ekonomi bagi nelayan di pesisir pantai. Melalui bank sampah, selain memiliki nilai rupiah, sampah yang berhasil dikumpulkan nelayan juga bisa ditukar dengan poin yang nantinya dalam jumlah tertentu. Poin yang berhasil dikumpulkan dapat ditukarkan dengan alat tangkap. Ini juga bagian dari penyadartahuan masyarakat. Ada kegiatan sosialisasi, ada bimbingan teknis. Kemudian secara rutin tiap hari itu nelayan BCL itu mengumpulkan sampah. Jadi prosesnya itu sendiri, satu adalah mengumpulkan sampah. Kemudian nelayan ini akan melakukan pemilahan. Mana sampah-sampah ya yang plastik, kemudian kayu dan seterusnya. Jadi ada yang memiliki nilai. Nah, setelah mereka pilah, nah, mereka pisah tuh yang punya nilai ekonomi. Karena ada beberapa sampah yang punya nilai ekonomi. Ya, mereka setorkan ke bank sampah untuk mendapatkan nilai rupiah langsung, atau tadi ada program dengan Semen Padang gitu ya. Mereka bisa menerima sampah-sampah seperti kayu dan lainnya untuk bahan bakar mereka. Nah, mereka dapatkan poin. Jadi itu sama. Poin-poin itu setelah dikumpulkan itu bisa ditukar jadi alat tangkap atau keperluan nelayan lainnya untuk melaut. Tidak hanya menjadi tugas dari masyarakat yang berada di pesisir, para nelayan berharap ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai. Ya, harapan saya sebagai nelayan begini. Permasalahan ini kan permasalahan kita semua. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah mengenai sampah ini, bagaimana pemerintah menerapkan aturan-aturan kepada masyarakat yang ada di hulu. Jangan hanya mendirikan pelang, tapi berikan tindakan bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Karena itu berimbas kepada orang yang di hilir. Nah, resiko di hilir. Kami bukan keberatan untuk mengumpulkan sampah, tapi jangan selalu membuang sampah. Karena nyampah itu tidak baik. Menjaga kebersihan adalah menjaga laut agar tetap bersih adalah tugas kita bersama.
Kebersihan laut merupakan sebuah investasi untuk masa depan, yang mana dengan menjaganya secara tidak langsung kita juga turut menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati secara berkelanjutan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.